dari pagar laut, tiba-tiba senyap, Pertamina senyap, Timah senyap. Rakyat nanya loh, kapan katanya mau memberantas korupsi? Sementara uang itu kemana sekarang? Kan juga Kemana uangnya? Nah kan rencananya untuk Danantara kalau nggak salah ya, untuk MBG ya kan, untuk Koperasi Merah Putih ya kan, untuk bangun rumah 3 juta katanya. Uangnya mana? Nah, ini masalahnya. Kok sampai semua dimusuhin, asal beda, asal kritik itu dianggap lu nggak suka, lu musuh gua. Iya, dan itu yang ditangkap oleh masyarakat seperti itu. Respon presiden kok kayaknya seolah-olah semua orang yang memberikan masukan, kritikan itu dianggap musuhnya. Nah, tapi poinnya kembali lagi, Pak Prabowo sebagai presiden harus sadar bahwa barisannya tidak baik-baik saja. Gitu loh, jangan tetap dipromosikan negara kita kuat, kita punya sumber daya alam apa aja. Nah, Jumpa lagi di channel DS TV. Kita akan walk the talk lagi, bukan walk kayak yang sono. Iya kan? Jadi masih bulan Syawal, jadi kita mohon maaf lahir batin dulu lagi ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa kontroversi. Kontroversi karena bicara kebenaran sebenarnya. Cuma hari-hari ini banyak orang, bahkan di tingkat bawah, dengar sesuatu yang katakanlah cukup kritis, itu dianggap salah, sehingga sering menimbulkan keramaian di media sosial terutama Prof, karena memang kegaduhan. Nah, tamu kita mungkin semua kalau lihat sekali aja udah tahu nih, Prof Ferry Latuhihin ya. Thank you. Terima kasih, selamat datang di channel DS TV. Akhirnya ketemu juga. Saya udah lama bilang anak-anak, gue pengen dong ngomong sama Prof Ferry gitu. Thank you. Prof, aku pengen tahu dulu latar belakang Prof seperti apa, karena di tempat lain mungkin nggak pernah cerita. Ini gimana sih kisah hidup Prof Ferry? Nggak ada yang istimewa Bang Deddy, nggak ada yang istimewa. Saya studi di Belanda ya. Saya studi di Belanda cukup lama, di Rotterdam terutama, yang di Amsterdam juga. Nah setelah itu saya pulang mengajar menjadi dosen di Jakarta. Awalnya saya di Institut Bisnis Indonesia pada waktu itu. Nah kemudian saya berkarir mulai di pasar modal tahun 99, Danareksa saya mulain ya, sebagai financial analyst. Lantas saya pindah ke BII 2003 sampai 2009 sebagai chief economist. Lantas saya mendirikan dengan Pak Raden Pardede, mendirikan Del Creco Energy sama Raden Pardede. Juga awalnya sama Pak Raden Pardede di Danareksa ya. Nah setelah itu saya menjadi chief economist di PPA Capital. Lantas ditanam duit, dan sekarang saya punya consulting firm sendiri ya kan, dalam bidang keuangan ya, untuk fundraising, IPO dan segala macam, data restructuring ya. Seperti itu Bang Deddy singkatnya. Panjang dan berat gitu kan. Panjang dan berat gitu. Kita kan taunya kalau ekonom tuh pasti pernah lah magang di Indef, Ekonit dan sebagainya kan. Ini tiba-tiba Prof Ferry ini muncul bintang di langit tuh. Siapa Prof Ferry? Karena beliau bicara tentang Danantara yang waktu itu masih sangat-sangat baru bagi masyarakat ya. Tapi nantilah kita bicara Danantara. Mari kita bicara soal Indonesia. Posisi hari ini seperti apa sih kondisi perekonomian kita? Kan ini udah chief economist dan segala macam lah. Kalau bicara financial market dan sebagainya tentu sudah khatam lah kan gitu ya. Terlepas jangan tertipu dengan penampilan eksentriknya. Tadi biodatanya singkat udah disebut aja kita udah mules nih ya. Jadi nggak diragukan lagi yang bicara. Gimana Prof melihat situasi, kondisi dan proyeksi ke depan dari ekonomi kita ini? Saya melihatnya Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja, based on banyak indikator yang mengatakan itu ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak dalam baik-baik saja. Nah, pertama adalah kalau kita lihat indikatornya adalah ya kan bagaimana dolar tetap terbang ya. Ya susah sekali BI intervensi di 16.800, itu adalah indikator bahwa fundamental ekonomi kita tidak bagus sehingga terjadi capital flight ya, keluar ya. Capital outflow ya. Capital outflow juga kita dengar dari beberapa hari yang lalu dari Bloomberg ya, bahwa banyak orang-orang Indonesia terutama upper ten-nya, lapisan atasnya yang mindahin duit ke luar negeri ya kan. Besar ya. Cukup besar saya rasa ya. Nah yang ketiga kita lihat juga indeks harga saham gabungan ya kan, jatuh ke bawah 7.000, bahkan jatuh ke bawah 6.000 sempat ya, trading halt tanggal 18 Maret yang lalu.
Yang keempat, kita lihat bagaimana indikator lainnya, bahwa sebelum kasus Donald Trump ini tanggal 2 April yang lalu mengumumkan Liberation Day, memang udah banyak indikator yang mengatakan bahwa ekonomi kita melemah, ya kan ya. Nah, satu, penerimaan pajak kita lihat biasanya naik 10% di kuartal pertama, ya kan, ini ternyata ini satunya udah minus 31 ya. Di luar kalau dengan Cortex itu ya segitu, tapi kalau di luar Cortex ya, itu sekitar 16,75% drop, ya kan. Nah, cukup tinggi. Dan kemarin juga saya dengar bahwa Kemenq mengeluarkan lagi surat utang, ya kan, atau pinjam duit lagi 250 triliun, ya kan. Dan sementara diperhitungkan juga sama Celius kalau nggak salah, sampai akhir tahun ini BI, cadangan devisa BI bisa terkuras sampai 20 miliar US dollar, ya kan ya. Meskipun sekarang dalam kondisi surplus juga, belum aman, sama sekali belum aman. Jadi kalau dikatakan bahwa ekonomi kuat, ya kan, ekonomi kita baik-baik saja, indikator-indikator ekonomi mengatakan tidak begitu. Nah, terakhir yang paling eye-catching itu adalah Lebaran ya. Ya, Bang Deddy, Lebaran itu kan buat orang Indonesia itu sakral. Yes. Ya, sampai dibela-belain. Ritual yang pasti akan dilakukan. Persis, tidak bisa tidak. Bahkan kalau perlu bawa becak dari Jakarta ke Cirebon mereka lakukan. Nah, itu drop 50 juta orang loh, ya kan? Yang mudik itu drop, ya kan, dari 190 juta. Berarti mereka tidak punya cash dong di kantong. Bukan tidak punya cash lagi, Kang Deddy, Bang Deddy. Itu udah sama sekali artinya tabungan mereka memang udah mantap lah, udah makan tabungan ya sebelum Lebaran. Dan itu dari tahun 2019 ya, masih zaman Jokowi, dari 3 juta per orang ya, middle income kita, sekarang tinggal 1,3 juta. Tergerus ya? Begitu lebih dari. Wajar aja dong deflasi sampai berbulan-bulan. Nah, benar sekali. Kenapa kok deflasi? Tapi lucunya pemerintah bangga bahwa mereka menjaga inflasi. Itu kan daya beli masyarakat berkurang, bagaimana bisa inflasi ya? Kalau inflasi kan lu tinggal perketat uang aja kan. Ini deflasi. Deflasi paling susah, lebih susah menangani deflasi sebagai ekonom saya ketimbang inflasi. Ya, karena kan 98 krisis itu dimulai dengan deflasi 5 bulan berturut-turut sampai akhirnya terjadi ras perbankan dan kemudian bubar semua. Benar, you are right. Jadi kalau ditanya apakah kondisi ekonomi kita baik-baik, no. Kondisi ekonomi kita kalau menurut saya bukan Bank Dunia ya, OCBC telah menurunkan pertumbuhan kita ke 4,7%. Begitu juga dengan IMF. Oke. Ya kan udah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Nggak bisa lagi 5%. Berarti tidak akan ada lapangan kerja tercipta seperti yang diharapkan. Malah sebaliknya, saya khawatir dengan kasus Trump ini kalau pemerintah tidak cantik bermain ya, dalam arti mengurus manajemen ekonomi kita, bisa terjadi gelombang PHK, ya kan ya. Itu yang ditakutkan gitu loh. Nah, sekarang data-datanya menunjukkan bahwa kita lihatlah di sana sini ya, orang udah udah losing jobs ya, kayak gitu ya. PHK di mana-mana, walaupun jumlahnya masih puluhan ribu, tapi kita di Asia ini termasuk 5,2% kalau nggak salah tingkat pengangguran yang tertinggi dibandingkan Malaysia, Filipina, Thailand dan negara-negara peers kita ya. Itu laporan IMF yang terakhir, kita termasuk unemployment rate kita tertinggi. Terus naik malah ya. Jadi kalau dikatakan ya ekonomi kita baik-baik saja, ekonomi kita kuat, kita punya sumber daya yang sangat kaya, itu an illusion. Kan semua benar sebenarnya, ekonomi kita itu kita yang siapa dulu kan. Sumber daya memang kaya, tapi siapa yang punya kan gitu. Oke, berarti makroekonominya kurang baik nih, kurang bagus. Kalau di tingkat mikro, level masyarakatnya sendiri seperti apa? Gini, dalam mikro pun kita tahu ya, kalau kita ngomong mikro kan biasanya tidak terlepas dari angka pengangguran yang terbuka lah ya, gitu kan ya. Nah, kita kan ekonomi kita ini dualistik, Bang Deddy ya. 60% adalah sektor tradisional yang disebut UMKM, ya kan, outputnya 60%. Yang menyerap hampir 96% tenaga kerja sebenarnya. Nah, yang 40% baru sektor modern kita, ya kan ya, dalam outputnya terhadap GDP. Nah, kalau kita lihat yang paling kena sebetulnya kalau ngomong daya beli adalah sektor yang 60% ini, Bang Deddy ya kan ya. Karena mereka ini boleh dibilang ya kerja serabutan, mungkin ya pendapatan juga serabutan, tidak menentu, dan mereka stay small, kecil terus ya kan ya. Nah, ini yang saya takutkan yang akan dari sosial dari keresahan sosial, takutnya menjadi kerusuhan sosial. Ini saya social unrest ada peluang terjadi ya ketika untuk beli makan aja susah itu loh ya. Jadi saya sangat concern sekali. Nah, sementara itu saya lihat tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa mengentaskan ini, ya kan? Contohnya lah
kebijakan makan bergizi gratis. Tapi kata Pak Luhut itu signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu. Mana? Program makan bergizi gratis. Kalau memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi kok malah kita di downgrade 4,7%. Biasanya kan mungkin 5%. karena belum Bagaimana, berdampak. Gini, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja? Bagaimana bisa meningkatkan this is consumption, bukan investment. Yang pertama yang kedua, yang katanya akan mempunyai multiplier efek terhadap UMKM. Yes. Loh, yang main kan bukan UMKM. Siapa yang main? Yang main kan itu yang punya uang untuk bisa bangun dapur-dapur. Oke. 2,5 M, ya kan ya? Ya, untuk satu dapur. Iya, ya kan. Itu katanya banyak yang udah pada mau kabur tuh karena nggak balik modal dan pembayaran macet tuh. Ya, saya memang udah bilang ini pertama adalah this is too big ya untuk di manage dengan seorang katakanlah BGN ya. Ini kan secara operasional sulit ya dikontrol ya. Ada beberapa juga dapur yang udah tutup ya. Dan dari segi yang terutama adalah Bang Deddy, duitnya ada apa enggak? Yang ini yang saya selalu bilang 300 triliun loh. Itu bukan duit kecil loh Bang Deddy ya. Yes. Ya kan? Dan duitnya dari mana gitu loh. Karena kan sebagian diambil dari uangnya pemerintah daerah. Nah, kebagian dari sana kan ya. Tapi kembali lagi, konsumsi untuk pemerintah daerah kan akhirnya terpotong. Yes. Ya kan? Yeah. Nah, kemarin aja pemotongan 306 T yang namanya efisiensi itu kan membuat hotel-hotel ya kan itu pada mati itu. Betul. Ya kan? Ya. Nah, kemarin travel, udara, laut, darat, yang semua terkait pada dengan tengkurap. Pada tengkurap. Nah, sementara uang itu kemana sekarang? Kan juga Kemana ya, uangnya? Nah, kan rencananya untuk Danantara kalau nggak salah ya. Okay. Untuk MBG ya kan, untuk Koperasi Merah Putih ya kan, untuk bangun rumah 3 juta katanya. Uangnya mana? Ini tapi kayak Danantara bukannya mereka harusnya sudah punya modal awal. Kalaupun ada efisiensi dari APBN, itu kan harusnya on top of yang sudah dia punya. Danantara itu adalah produk dari orang-orang yang tidak paham ekonomi, bisnis and finance. Oke. Jangan masuk dulu kita ke situ. Itu nanti itu makanan berdagingnya dulu nih. Oke, tadi indikator makro, mikro. Di mikro ini memang saya melihat nih, saya kan juga kita ini disuruh Ibu Mega selalu kalian minimal sekali seminggu ke pasar, lihat gimana. Karena itu cara belajar ekonomi katanya. Dan memang dari pelihatan kita di pasar banyak yang ngeluh. Misalnya keluarga kelas menengah yang tadinya cukup 200.000 belanja sehari untuk seluruh keluarga, sekarang double, 400.000 minimal misalnya begitu. Sementara pemerintah bilang tidak ada masalah, nah semua aman terkendali itu. Walaupun ketika kita telisik aman terkendali di atas harga yang sebelumnya gitu nih. Kemarin ada berita menarik ya, peternak ayam pada bangkrut, ya kan ya? Ini kan bagaimana? Ini kan boleh dibilang kalau ngomong peternak ayam ini mikro banget loh, ya kan ya? Betul. Ya, dan itu ada beritanya, saya lupa dari detik.com dari mana itu. Kan itu satu indikasi bahwa ekonomi kita itu tidak baik-baik saja Pak Presiden. Jadi jangan sampai kita itu kita mengingatkan ya agar mengubah kebijakan-kebijakan yang ultra populis ya kan menjadi job creation. Ini yang paling penting loh, ya kan? Ya kalau dibilang katanya makan bergizi gratis menciptakan lapangan kerja, mana lapangan kerja yang diciptakan? Ya kan ini pemborosan yang ada kan ada banyak yayasan kemudian yang mengerjakan. Ya, itu kan it doesn't create jobs. Ada create jobs kan? buat mereka, buat ya. mereka aja. Oke, pertanyaan saya kemudian misalnya. Oke, tadi misalnya Prof. Ferry jelas bilang bahwa oke lah program ultra populis ini coba dirasionalisasi. Itu. Apalagi kebijakan yang sebenarnya bisa membantu Presiden mengatasi semua indikator ekonomi yang kurang. Jadi, kalau dirasionalisasi, instead of 300 triliun atau 171 triliun yang dibudgetkan, itu kita cuma bisa 10 T. Ya kan rasionalisasi dan ini tepat sasaran ya kepada anak-anak yang memang membutuhkan. Diturunkan besaran anggarannya, tetapi memang dia sasarannya tepat. Ya kan, untuk anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah tertinggal, kalau perlu juga anak-anak jalanan yang orang tuanya tidak sanggup, ya orang kan, miskin kota lah, ya kan, ya. nelayan, anak-anak middle class ke atas loh, ya kan, Jakarta, Bandung, Semarang, pakai pilih-pilih ya. Ini kan mereka juga belum butuh gitu loh. Nah kalau kita bisa saving budget itu, ya kan, misalnya dari 300 triliun kita bisa potong sampai cuma 10 triliun, kan you have space 290 triliun, misalnya untuk masalah kesehatan, untuk sekolahan dibangun, ya kan, yang reot-reot dibenerin, itu kan creating jobs juga, ya kan ya, ya kan, daripada ini pemborosan sangat luar biasa dan luar biasa tidak masuk akal. Buat saya begini, bukan masalah pemborosannya, tapi hitung-hitungannya tidak masuk akal. Sebab
apa? Kalau ngomong dari angka ya populasi yang membutuhkan gizi itu berdasarkan data CHIPS itu cuma 7% of the population, artinya 21 juta jiwa. Nah, 21 juta jiwa itu kan tidak semua anak-anak. Paling anak-anak sepertiganya, ya kan 7 juta jiwa. Kenapa harus disuapin 82 juta mulut? Kan ini udah nggak masuk akal. Itu udah nggak matching. Ya, tapi kelihatan Pak Prabowo tuh sangat ingin program ini berhasil dan benar-benar bisa anak Indonesia makan makanan yang bergizi walaupun cuma Rp10.000 ya. Tapi sasarannya siapa? Ya kan nggak semuanya kan orang membutuhkan dong ya. Oh, exactly. Makanya kalau ditargeting tadi seperti saya bilang anak-anak di daerah-daerah tertinggal yang memang betul-betul sama sekali membutuhkan paling cuma 7 juta jiwa, Bos. Iya, dan itu udah langsung berdampak ya. Iya, ya kan, dan itu bisa dengan sistem administrasinya pun jauh lebih sederhana, tidak rawan korupsi, ya kan, cukup dengan sistem kupon. Ya kan? Kayak sekarang kan ini rawan korupsi loh. Ya kan 82 juta manusia dengan budget 171 triliun atau 300 triliun. Jadi tadi misalnya soal rasionalisasi budget untuk MBG. Taruhlah dirasionalisasi. Lalu apalagi nih langkah-langkah untuk create jobs tadi yang Prof Heri sebutkan? Apalagi yang harus dia kerjakan? Karena kalau melihat belanja pemerintah dikurangin. Konstruksi juga sekedarnya aja. Saya setuju dengan ide-ide ekonomi yang mengatakan kita harus deregulasi ekonomi kita. Ya kan, contohnya begini, Bang Deddy. Ya kan, banyak sekali kemarin berita-berita yang miring mengenai pabrik-pabrik Cina, ya kan, yang diam-diam tutup, lantas pulang ke negerinya tanpa omon-omon. Ya kan, kenapa? Karena di lapangan mereka diperas oleh ormas. Ya kan ya. Nah, begitu juga kasus Lotte dulu di Cilegon mau mendirikan space-nya di sana, ya kan. Krakatau Steel. Tiba-tiba harga tanahnya melonjak puluhan kali. Udah ada pemain-pemainnya di sana, ya kan. Nah, kasus-kasus ini siapa yang mau invest di negeri kita, Bang Deddy, ya kan. Sementara kita kita butuh mereka untuk create jobs ya. Exactly. Kita kan nggak punya anggaran untuk investasi atau menciptakan lapangan kerja, maka yang kita butuhkan adalah kembali lagi foreign direct investment, ya kan. Nah, ini yang bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau itu tidak dilakukan regulasinya dan segala macam tetek bengek yang terkait dengan masalah institusi, kita susah menciptakan lapangan kerja dan saya ngeri tahun depan malah it's getting worse. Getting worse ya. Jadi kan memang ada 3 faktor itu ya. Yang pertama konsumsi publik, ini kan untuk ekonomi ya. Lalu belanja pemerintah, lalu FDI. Nah problem ini oke lah 2 ini kita tahu udah bermasalah lah ini kan. Kita melihat bagaimana kelas menengah kita tergerus 9,3 juta orang tahun lalu kan. Lalu belanja pemerintah juga seadanya dan kemudian itu malah membuat macet banyak usaha orang di bawah kan. Nah, foreign direct investment. Banyak yang ngeluh gini. Kita ditawarin macam-macam, ya. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Ada sistem online single submission. Misalnya itu untuk yang tertentu it's okay. Tapi selebihnya tetap aja bisa sampai 2 tahun baru dia bisa kick off. Inilah yang membuat kita yang namanya entry barrier. Ya kan, barrier to entry ya untuk masuk ke investasi di Indonesia tidak segampang di negara-negara lain, Bang Deddy. Karena birokrasinya sangat kusut, ya kan, di lapangan tukang palaknya banyak, ya kan. Mulai dari ormas, wartawan, LSM. Exactly. Makanya kemarin maaf aja ya, Jokowi di era Jokowi 10 tahun sudah bangun infrastruktur jor-joran, thanks to Pak Jokowi juga ya. Infrastruktur kita banyak, tapi pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa loncat dari 5%. Kenapa? Masalahnya bukan cuma di infrastruktur, tapi lebih utama di suprastruktur. Ya kan, rule of law, kepastian hukum, ya kan. Nah, ekosistemnya untuk berinvestasi. Nah, ini yang harus diperhatikan to create jobs gitu loh, bukan cuma infrastruktur berupa jalanan, pelabuhan dan segala macam. Ya kan, karena top of it yang paling penting kan kepastian berinvestasi. Betul. Keamanan berinvestasi, kenyamanan. Iya. Nah, kayak kemarin aja kita lihat boleh bilang kasus yang cukup besar masalah LG kan. Yang tiba-tiba cabut terus dia bilang stop lah EV baterai ya. LG baterai. Nah, kayak gini-gini kan artinya seharusnya ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Ada apa sih kekurangan pemerintah kita menghadapi investor kayak gini? Ya kan? Bukan malah di counter dengan gampang, ya kan, biarin aja, banyak yang mau kita kaya. Itu bukan itu nggak intelek loh, ya kan, sama sekali nggak intelek gitu. Dan nggak wise ya, nggak wise negara yang tahu bahwa kita sangat butuh. Nah, akhirnya di luar sana jadi omongan kan. Nah, rupanya pemerintahnya sendiri kayak gitu. Ya kan, siapa yang nanti yang mau masuk ke Indonesia? Udah ada omnibus law yang menerabas begitu banyak regulasi.
Nah ini kayak respon-respon pemerintah yang kayak gini, ini tidak mencerminkan very wise ya, untuk malah saya lihat nggak serius gitu loh, ya nggak serius untuk memang melayani rakyat, ya kan, menciptakan lapangan kerja. Coba Kang Bang Deddy bayangin ya, ada satu statement ya dari Menteri Bappenas loh yang mengatakan Rahmat Pambudi, MBG lebih penting dari lapangan kerja. Come on man, ini sekolah di mana? Sorry itu saya lihat loh. Kan IPB. Oh iya IPB, tapi kan ampun dah gitu loh ya, orang semua juga kan ketawa, monyet juga ketawa saya rasa di hutan sana kalau dia dengar, ya kan, nggak ada. Setiap pemerintah adalah tugas utamanya menciptakan lapangan kerja, ya, bukan apalagi dengan surplus tenaga usia muda, demografi, kan? Bonus demografi, average kita sama-sama India, average age kita itu populasi kita 28-29, ini masa yang sangat produktif. Bang Deddy, ya kan, usia emas untuk bekerja. Emas ini kalau sampai mereka patah semangat, ya kan, kayak sekarang saya lihat mereka patah semangat sampai akhirnya mereka bilang kabur aja dulu. Itu udah tanda loh. Masih kabur aja dulu, kalau ngamuk aja dulu kan. Nah, kalau pusing, ya kan? Nah, ini nggak ada saya lihat respon pemerintah yang sama sekali proper untuk menghadapi kasus ini. Jadi masalah bertumpuk-tumpuk ya kelihatannya, manajemennya kurang terlihat bisa mengatasi masalah ya. Kalau gitu pertanyaannya begini, lalu bagaimana orkestrasi kabinet dalam menghadapi begini banyak challenges? Kabinetnya aja terus terang saya nggak jelas ini, saya nggak tahu nama-namanya loh. Dan pertama ada tambahan yang begitu banyak. Wamen dan menterinya kalau nggak salah ya, 48 menteri, 59 wakil menteri. Ya, 107, 108 begitu. Satu-satu juga saya nggak pernah kenal reputasi mereka. Ya kan, dari mana, ya kan. Ini jangan-jangan cuma konco-konco orang-orang yang pernah mendukung ya keberhasilan Pak Presiden kita. Ya, apresiasi terhadap ya kan? Perjuangan ya kan? Mereka selama 20 tahun. Ampun, saya nggak ngerti sama sekali. Bahkan katanya juga ya kan, dana untuk kementerian dan lembaga-lembaga juga katanya belum turun. Katanya ya, saya nggak tahu ya, dan mereka artinya belanja pemerintah tertahan kan, ekonominya nggak terbantu. Nah, ini kan sama sekali, ini bukan cuma masalah itu, ini mencerminkan bahwa sistem administrasinya kacau. Ini sistem administrasi kacau. Bagaimana mau membuat policy kebijakan kalau administrasi aja nggak ngerti, bos? Lalu apa yang bikin ini? Kenapa seperti itu? Bukan kan kita tentu dengar bahwa Pak Presiden Prabowo ini kan dikelilingi orang-orang yang sebenarnya cukup mumpuni lah dari sisi pengalaman. Ada Burhanuddin di situ, Pak Burhanuddin ya, mantan Gubernur BI ya. Ada Pak Sudrajat Jiwandono dan yang lain-lain, banyak nama-nama keren di sana. Saya khawatir suara-suara mereka nggak didengerin gitu loh, ya kan? Karena didominasi oleh orang-orang yang mencari kesempatan, ya, mencari opportunity, ya kan, di tengah-tengah, di sekeliling Pak Presiden, sehingga suara-suara yang benar itu malah tidak sampai. Malah nggak kedengeran sama suara-suara yang ramai yang mengerubuni beliau gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu loh ya. Sebab kalau saya lihat kembali lagi, ini nggak ada satupun kebijakan yang benar. Gitu, sama sekali, maaf ya, tuh saya lihat ya. Dan saya khawatirnya juga ini menjadi bumerang bagi Pak Presiden sendiri, gitu loh ya, takutnya ya. So gimana bikin wake up call sama Pak Presiden? Apa nunggu sampai keadaan ya, makanya saya tetap bersuara keras di podcast ya. Saya bukan mau menggoyang Pak Presiden loh, sebab ongkosnya itu mahal sekali kalau sampai Pak Presiden itu goyang. Ya kan, ongkos politiknya itu sangat besar sekali. Kalau political instability bisa membuat dolar 25.000, bos. Dan akhirnya kita yang menjadi korban. Oleh karena itu saya bersuara keras di podcast yang maksud saya melindungi Pak Presiden itu sendiri. Pilihlah orang-orang yang tepat di sekitarnya gitu loh. Orang-orang yang tidak tepat jangan dipakai. Misalnya saya kasih contoh kembali lagi, Ketua Bappenas itu kok Pak Rahmat Pambudi. Beliau latar belakangnya itu peternakan loh, setahu aku. Dari IPB kan? Ya kan? Bukan planologi atau studi pembangunan atau enggak, kan harusnya orang-orang studi pembangunan ya kan, ya ekonomi lah, at least gitu loh ya. Nah, ini kan memberikan kesan sama sekali ya, ini kok kayak jadi serabutan aja naruh orang di kementerian gitu kan, menjadi menteri dan staf khususnya. Tapi walaupun dia misalnya tidak backgroundnya di situ, asal punya leadership, kan ini banyak teknokrat, birokrat yang ada di situ. Benar. Kalau memang kita mempunyai leadership, itu kan masalah tinggal gue tahu nih si A pandai ini, si B pandai itu, ya kan, kita sendiri nggak perlu pandai di situ, ya kan, tapi kita tahu orang-orang yang pandai. Karena menteri political appointee ya. Tapi bagaimana memobilisasi sumber daya ini kan? Nah, yang saya sayangkan juga, ya maaf aja nih, ini juga sedikit kritik terhadap Pak Presiden, ya kan, itu selalu kalau ada usulan-usulan bukannya mau mendengarkan, kemudian malah disanggah.
gitu loh ya. Defensif ya. Defensif sekali gitu loh. Seharusnya didengarkan dulu baik-baik, dicernakan baik-baik apakah salah atau tidak begitu kan ya. Sebab bagi saya seorang leader yang baik adalah seorang leader yang mau mendengarkan. Mau mendapatkan feedback juga, mendapatkan ya? feedback tidak gitu hanya loh. dari environmentnya Exactly. Ya ini kritik saya terhadap Pak Presiden gitu ya. Seorang leader yang baik adalah yang mau mendengarkan, ya kan? Apakah itu keluhan, apakah itu masukan, apakah itu kritik, ya kan ya. Nah inilah yang saya pikir ini Pak Presiden terlalu reaktif, ya kan? Kalau mendengar sesuatu masukan atau kritikan yang dianggap tidak menyenangkan langsung bereaksi gitu loh. Yang di bawahnya pun langsung bereaksi juga biasanya itu. Takutnya begitu ya. Nah kalau umpamanya itu misalnya menyangkut saya gitu kan ya, saya mengkritik makan bergizi gratis ya kan, saya tidak akan mundur mengkritik itu karena saya punya reason. Yes. Ya kan, saya punya underlying strong reason. argument untuk Exactly. itu, Ya kan, saya punya fakta dan logika. Ya kan, saya tidak asal ngomong gitu. Bukan baseless hate speech gitu kan. Enggak ada hate, enggak ada apa. Saya ekonom kok, ya kan. Jadi saya ngomong fakta dan logika gitu. Oke, ya. Tadi menyebut soal deregulasi. Ini deregulasi apa liberalisasi sebenarnya yang terjadi? Karena kan Pak Presiden tiba-tiba ngomong, udahlah kuota-kuota itu bubarin, bebas saja impor. Ya nah kayak gini-gini seharusnya juga kita nih di lapangan ya kan memberikan masukan bahwa Pak Presiden tuh maksudnya baik. Jangan salah sangka loh. Beliau enggak. Makanya kita bicarakan ini. Bukan bermaksud jahat. Jadi memang ini impor-impor kuota impor ini cuma menguntungkan agen-agen tertentu. Ya dulu katanya ada 8 naga, 9 naga jago impor kan. Bener, makanya saya bilang ini harus disambut dengan positive thinking terhadap ucapan Pak Presiden gitu loh. Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang paham memberikan masukan kalau untuk industri ini begini loh Pak, ya kan, industri yang ini sebaiknya begini loh Pak, ya kan. Kita sebagai ekonom yang memang paham di lapangan memberikan masukan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden harus mau mendengarkan. Ya, gitu tapi kan loh. kemudian elaborasi dari penjelasan Pak Presiden kan nggak ada. Ya. Kemudian kan orang kayak saya kan mikir loh, maksudnya gimana nih? Kalau sampai dibuka seperti itu tanpa kuota, buat apa petani nanam padi? Kalau beras dari Vietnam jauh lebih murah. Masuk bos. Iya kan? Gula juga masuk. Buat apa nanam tebu juga masuk. Iya. Nah itu yang kemudian kan kita nggak ada penjelasannya sama sekali elaborasinya. Kita maklumin lah ya, Pak Presiden mungkin terburu-buru mengucapkannya sehingga butuh elaborasi oleh anak-anak buahnya untuk meluruskan apa maksudnya Pak Presiden. Gitu loh. Jangan berburuk sangka juga kepada beliau. Beliau juga saya yakin nggak mau, ya kan, kalau sampai ini pada buruk padi kita mati, jagung kita mati, gula tebu kita mati, semua mati. Kayak tadi saya lihat di salah satu media sosial, itu petani yang katanya sudah ditetapkan HET oleh pemerintah 6.500, ternyata jauh di bawah itu. Mereka bingung padahal itu grade A padinya di Lampung Selatan. Kayak gini-gini kan kembali kontrol terhadap birokrasinya cacat. Kan gitu ya kan, sehingga komitmen pemerintah kepada petani tidak bisa dipenuhi. Nah ini sangat bahaya bos, sangat bahaya Bang Deddy. Emang ya kan? kita kurang orang pintar atau orang bijak untuk jadi menteri ya? Masalahnya bukan orang bijak, masalahnya moral hazard yang ada di dalam bangsa kita itu sangat kelewatan Bang Deddy ya kan? Kebangetan. Pokoknya ada kesempatan saya ambil, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Gitu loh ya kan, kita lihat dari yang paling atas masalah Pertamina itu ya kan, katanya Pak Presiden mau menghajar korupsi ya kan, tapi kok sekarang kasus Pertaminanya kok melempam ya kan, padahal kan itu cepat ya, saya dengar salah satu tersangkanya udah di Singapura tuh orang duduk-duduk. Nah bisa sekarang mana janjinya Pak Presiden, katanya mau istilahnya mau menghajar habis korupsi kan, kayak gitu-gitu ya kan, jangan sampai nanti rakyat bilang omon-omon kan gitu ya kan ya. Nah jadi masalah moral hazard di dalam struktur birokrasi kita itu udah luar biasa bos. Iya, luar biasa memang. Dan ini kan warisan dari pemerintahan sebelumnya juga kan ikut menyumbang kan. Ketika bertemu antara mereka yang tidak katakanlah yang tidak kompeten dengan satu situasi birokrasi teknokrasi juga yang tidak terlalu baik, jadinya kan begini. Enggak, sebetulnya panjang sih sejarah korupsi dan moral hazard di Indonesia itu panjang Bang Deddy ya. Dari sejak kita merdeka ya kan, yang sektor usaha yang dikuasain bukan sektor swasta karena swasta belum berkembang. Maka mereka mencari uang adalah di sektor negara, ya kan, BUMN. Ya pada waktu dinasionalisasi ya kan, perusahaan-perusahaan Belanda, bahkan Hatta pun berpesan kalau setahu saya kepada Bung Karno untuk tidak selalu dramatis karena kita belum punya orang. Ya kan. Nah, pada waktu banyak tentara waktu itu
masukin juga. Akhirnya nih sektor negara BUMN menjadi bancakan. Sapi perah. Kita ingat kasus Ibnu Sutowo, kan Pertamina pada waktu itu. Saat booming-boomingnya minyak, kita malah bangkrut dengan punya utang Permina. Ya kan ya. 92 kita bangkrut dengan utang 12 miliar US dollar pada waktu itu, setahu saya, ya kan ya. Dan sekarang kan udah bagus banget sebenarnya. Oke. Nah, itu nanti kita step, ya kan. Nah, tapi poinnya adalah kembali bibit-bibit moral hazard itu tidak terlepas dari sejarah ekonomi kita sejak merdeka, di mana satu sektor dikuasai oleh para birokrat. Di sektor usaha swasta waktu itu belum ada, bos, ya kan, sehingga tidak ada kesempatan, belum ya kan, terdidik, belum, ya kan, dan ini berkelanjutan, bos, menjadi sistemik, ya kan, menjadi suatu jaringan yang udah susah sekali untuk dihilangkan. Sampai ini hari loh, karena ada sejarahnya tadi dari awal. Makanya saya bilang dalam ekonomi initial condition to matters. Karena initial condition ini akan menentukan kemana arah trajektori. Square one-nya di mana? Exactly. Ya, nah itulah. Nah sekarang kita coba masuk ke Danantara tadi ini. Ya, saya kan dulu saya ikut terlibat waktu masih di Komisi 6 dalam pembuatan draft RUU BUMN yang kemudian dipoles menjadi undang-undang tentang Danantara itu. Itu kan semangatnya kan sebenarnya supaya ada endowment fund. Betul. Sehingga BUMN ketika membutuhkan injeksi dari pemerintah dalam bentuk PMN tidak dipandang sedang disusui oleh pemerintah karena berasal dari dividen BUMN itu. Nah, itu kan sebenarnya tentang pembiayaan, tentang likuiditas dan ekuitas sebenarnya kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan orang sekarang, banyak orang, kenapa ada bank? Saya dengar Prof. Ferry juga mempertanyakan kenapa bank masuk di sana. Apa sih masalahnya kalau masuk? Iya, nah itu makanya saya bilang bank itu kan paling bahaya, ya Bang Deddy tahu loh, everyone knows that, ya kan, bank itu mempunyai systemic risk, ya kan, itu satu, ya kan. Nah, kalau satu bank itu kena, sedikit jangankan kena, ada rumor aja bahwa masyarakat tidak percaya bank tersebut ada di dalam Danantara, bisa terjadi capital outflow. Pelan-pelan dana pihak ketiga bisa diras, ya kan, satu bank kolaps semuanya kolaps. Yang kedua, Rosan pernah mengatakan bahwa nanti pendanaan untuk proyek-proyek yang ada di dalam Danantara tidak diambil dari bank. Nah, kalau memang tidak diambil dari bank, kenapa ada di situ? Nah, kan gitu, ya kan ya. Padahal kan ada banyak lagi tuh, ada PTPN, asetnya luar biasa. Ada Pelindo, ada Semen Indonesia Group, Pupuk Indonesia Group, kan sebenarnya banyak. Iya, tapi problemnya begini, kembali lagi ya. Yang utama dari super holding, ya kan, adalah you have cash or not, you have liquidity or not, ya kan, untuk membangun project-project in the pipeline, kan gitu kan. Nah, makanya saya bilang ini Danantara tidak dibutuhkan untuk sebagai super holding. Kenapa? Kembali lagi, kalau base-nya adalah aset, ya kan, katanya di 900 miliar US dollar, aset itu bukan uang, bos, ya kan. Aset itu juga masih nilai buku, ya kan. Berapa net worth-nya? Orang nggak bisa hitung, belum hitung juga, mungkin cuma 10% dari 14.000 triliun tadi. Yang ketiga, ada market value-nya apa enggak? Kan enggak ada. Bagaimana kita mau issuing bond? Bagaimana kita mau katakanlah securitisasi aset-aset yang tidak punya market value? Kan lucu. Jadi kalau dibilang 900 miliar itu udah jadi modal kita untuk membangun Indonesia 8%, come on man. Where did you do your study? Kan gitu. Ya kan? Nah, ini udah salah arah, makanya saya bilang Bang Deddy, ya kan, platform yang kita butuhkan bukanlah super holding tapi SPV. Kecil-kecil kayak INA. Ya, jadi gitu, project mana yang lu mau financing lah itu kan project gitu. Base. Ya kan, kita mau bangun misalnya hilirisasi boksit misalnya. Ini project base, bikin satu SPV, ya kan, dengan modal equity dari dividen negara, ya kan, kita pancing equity dari luar masuk ke situ sama-sama. Tidak hanya dari luar, dari dalam banyak yang bisa, iya. Nah, ini kenapa? Karena fokus on one project, kan gitu, nggak amburadul. Governance-nya gampang, transparansinya gampang, ya, semua juga gampang dicek. Tapi dengan satu super holding yang isinya, maaf aja, aset-aset busuk mayoritas, siapa yang mau minjemin duit, Bang Deddy? Apalagi kalau asetnya bank di situ kan nggak sesederhana itu pakai asetnya bank. Saya sebelum terjadi trading halt, saya udah ngomong ya, 18 Maret itu kan bursa kita jeblok, ya kan, saya udah ngomong ini tidak dipercaya bank-bank himbara ini ada di Danantara. Orang udah mulai sell off, nanti akhirnya terjadi crash dan terjadi what I told them. Ya, saya nggak omon-omon loh. Bukan kan nubuat, itu memang proyeksi berdasarkan hitungan yang sangat reasonable dan terjadi gitu loh ya. Nah, makanya sekarang saya pun berpesan kepada pemerintah, please rasionalisasi MBG. It doesn't make sense. Saya bukan against MBG, bukan,
But do it wisely. Iya, kan, gitu, wisely. Kan? How you do that wisely? Itu loh. Sehingga tidak mencurigakan dan memang saving uang. Nah, uang yang ini. Toh Pak Prabowo punya 5 tahun buat mengerjakan itu. Betul, Apa ngegas masih di depan? Panjang. Iya, Gitu ngapain ya. ngegas di depan? Dan saya khawatir ini fiskal kita nggak kuat, Bos. Nah, Really. itu problem ya. Kalau nanti di bulan Juni atau September rating agency seperti S&P, Moody's and Fitch mendowngrade, ya kan, sovereign rating kita yang sekarang udah investment grade, one notch lower, saya khawatir dolar lari ke Kabur 20.000 semua. loh. Ini semua orang susah. Dolar lari ke 20.000 semua orang susah, Bos. Mungkin juga ekonomi kita nggak sampai 4,7%. Saya khawatir cuma 4, sekian persen, tapi nggak sampai 4,5%. Itu pun ditopang komoditas itu Iya, doang ya. exactly. Nah, sekarang dengan global turmoil, kita harus satu lagi di dalam komponen C, Y sama dengan C Iya, plus I iya. plus G plus X minus M, ya kan? Dalam GDP kita, X kita pun bakal turun, Bos. Pasti. Ya kan? Karena Amerika, Iya. ya kan? Nah, jadi dengan semua komponen yang turun, ya saya nggak yakin juga 4,5% bisa tumbuh gitu loh ya. Bisa Nah, malah lower than that bagaimana ya. bisa lower than that? Nah, harusnya pemerintah menanggapi itu. What should we do? Given bahwa ekonomi dunia juga bakal mengalami Kelesuan. kelesuan gitu loh. Kontraksi pasti terjadi ketika Bisa. perang tarif ini terjadi. Bisa. Ya. Karena sekarang orang dengan ulah si Trump gini. Suppose si Trump bilang nih, Bos, ya damailah kita sama Cina. Sekarang ada tanda-tandanya kan? Kita damailah sama semua. Tapi satu yang sudah terlukai, kepercayaan investor, Bos. Yes. Investor nggak gampang lagi percaya sama si Trump loh. Iya dong. Mereka lebih baik, oke, I Ya, keep lepas cash. saja sukuknya Iya. ambruk dia. Ya, exactly. Mendingan I stay on the sideline. Nah, kalau investasi tidak tumbuh, bagaimana ekonomi bisa tumbuh, Bos? Yes. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah hysteresis daripada apa yang dikatakan oleh si Trump melukai kepercayaan investor sehingga si apapun yang si Trump bikin investor tidak percaya. Nah, padahal kan dunia udah berjalan begitu jauh, mulai dari putaran Uruguay, GATT, terus sampai ke WTO. Nggak dipeduli. Tiba-tiba hancur dalam sekali. Ini orang sakit, Bos. Orang gila, Iya, betul orang ya. gila banget, benar-benar error. Nah, demi menghadapi orang yang super error dan tidak ada rasa malunya, ya kan? Ya kan sekarang dia bilang oke kita damai aja sama Cina. Kan kalau orang waras kan nggak mungkin kemarin. Ya, saat sebelumnya dia bilang they all kiss my ass. Iya, gitu kiss kan. my ass gitu kan. Ini kan orang sakit. Nah, menghadapi kayak begitu, ingat loh, investor ngeri, Bos. Pasti. All over the world. Nah, sekarang balik lagi ke Delantara. Dengan given condition kayak begini, bisa nggak fundraising? Kan poinnya adalah Pasti begini. sulit dong. Ya kan? Dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Hong Kong, ke cari London, financial- ya kan, New financing York, mana ya kan. mungkin ada. Nah, dengan kondisi global kayak begini, ya kan, coba cari fundraising, cari fund untuk your project, dan projectnya pun tidak seksi. Projectnya kan Yang urusan beresiko tinggi, misalnya oil and gas, Exactly. yang returnnya juga tidak Nggak cepat. jelas, ya kan, susah ngitung cash flow-nya. Iya. Dan hedge fund besar-besar kayak Ray Dalio, ya kan, Blackwater, ya kan, Ya. Vanguard, ya Ya. kan, Bridge, All the big BlackRock, ya names kan, lah. all the big names. Mereka lebih prefer kayak sekarang mereka main AI, Ya. IT, ya kan, atau kalau nggak consumer goods, New ya kan, territory lah, iya, bukan itu- old kayak mining begini, dan mining segala kayak macam. begini. Udah kerja Enggak, kotor, udah selesai benar. mereka. Nah, you are right. Iya, you understand it. Itu nggak gampang. Nah, Iya, dengan given bahwa tidak gampang mau fundraising, orang kan mikir siapa nih nanti yang diambil duitnya kan gitu. Nah, mereka kan berhak aja kalau mereka bilang jangan-jangan nanti bank jadi targetnya. Ya kan, sebab udah ada statement-statement yang mengatakan bangun 3 juta rumah nanti duitnya dari bank. Lah, Bank bos, mana? nah, bank mana lagi kalau bukan di dalam situ kan? Walaupun ini statement politician ya, tapi kan masyarakat berhak untuk worry, ya kan? Di situ ada duit saya loh, ya kan? Ini loh yang mengerikan saya bilang. Dan yang kedua, yang namanya housing itu dimanapun juga secara ekonomi bukan supply yang menentukan, tapi demand. Iya. Ya kan, ini kan mau disuplai, ya kan, seolah-olah ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa kepada rakyat yang tidak mampu. Kita pikir, loh bukan itu, mereka nggak mampu bayar, mereka akan kolaps. Iya, secara retorika sih enak didengar. Cara Tapi retorika in reality ini dalam nightmare. realitas ini melanggar hukum ekonomi, ya kan? Ini melanggar hukum Terus ekonomi. gimana konektivitas nih antara kebijakan fiskal dan moneter kita dalam situasi Nah, hari? ini lucu. Sekarang nih, pemegang surat berharga negara yang paling besar tuh BI loh. Dia sendiri. BI, bos, yang beli. Kan ini udah sama sekali merusak independensi BI. Ya kan? Kita Nah, kalah dong sama Filipina. Filipina yang paling besar tuh 60-40,
itu apa namanya lokal ya. Iya. Kalau kita kan ini tadinya banyaknya asing ya. Tadinya asing ya kan. Sekarang udah dikalahkan oleh BI ya kan ya. Nah itu berawal mungkin pada waktu COVID yang namanya burden sharing. Ini sampai keterusan ya. Nah sekarang orang mempertanyakan terutama investor asing, how independent BI sekarang? Ya kalau BI tidak independen, I do not trust Indonesia. Kan gitu ya kan. Karena bank sentralnya bisa disuruh printing money, bagaimana sih? Kita kan enggak. Ya kan? Nah ini udah sama sekali semua ekosistem ekonomi ini jadi rusak. Remuk ya. Remuk. Ya kan? Wow. Ngeri Bang Deddy. Tapi jadi, kita akan dikatakan orang gila ini asik ngomong yang mengerikan aja, yang jelek-jeleknya. Enggak, ini memang based on fakta kok dan logika. Kita enggak. Saya tidak akan takut ngomong berdasarkan fakta dan logika karena saya bukan ngomong yang bersifatnya membenci ya. Oke lah. Kan, aside all of the hard truth, semua fakta brutal itu. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal positif yang kemudian kita bisa dorong untuk kemudian semakin dieskalasi? Inilah ya kan, kalau mau hal-hal yang positif kembali lagi Pak Presiden, pemerintah harus merubah kebijakan-kebijakannya yang ultra populis ya kan. Karena apa? Pertama, ekonomi lagi sliding down ya kan. Yang kedua, fiskal kita tidak mampu bos. Jatuh utang Tempo itu 700-800 miliar tiap tahun ke depan loh, sampai 2030 ya kan ya. Dan diperkirakan oleh Chelios kalau nggak salah tahun ini aja bisa merongrong kita punya cadangan devisa sampai 20 miliar US dollar ya kan ya. Dan selebihnya budget defisit ini juga jangan sampai melebihi 3%. Kalau melebihi 3% seperti yang ditafsirkan oleh Nomura, yang diprediksi oleh Nomura bisa 3,5%, artinya di atas threshold 3% yang disetujui oleh DPR. Ini bisa membuat capital flight bos ya kan. Bubar jalan. Bubar jalan. Makanya saya bilang please pemerintah listen ya kan, dengarkan keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari orang-orang seperti kita. Kita nggak ngomong abal-abal gitu kan. Saya sorry aja lah ya, saya berpendidikan ya kan, sekolah saya juga jauh ya kan. Kalau mau debat sama saya silakan gitu loh ya kan. Saya nggak asal ngomong aja kan bikin malu muka kita sendiri juga bos kalau kita asal ngomong ya kan. Nah jadi please pemerintah terutama Pak Presiden dengarkan ya masukan-masukan dari orang-orang seperti kita ini yang tujuannya justru menjaga Pak Presiden itu sendiri. Ya kan kita bukan mau menggoyangkan pemerintah ini sebab ongkos. Wah, kita lebih ngeri kalau sampai ada apa-apa dengan pemerintah. Jangan bos. Ini bisa bakar-bakaran bos. Bisa fufu. Berat ini. Nah itulah makanya. Ya kan harus berani mendengar. Nah tapi ya lagi-lagi kembali kan it depends on Pak Prabowo dong. Iya. In the end of the day kan he's in charge. Iya, ya kan. Lalu gimana sih ngingetin Pak Prabowo kembali lagi kita ini? Misalnya soal Danantara ini, come on Pak, udahlah keluarin tuh bang. Karena apa? Sudah mulai banyak orang mindahkan uangnya keluar. Iya. Mereka menarik dana tunai, beli emas. Sampai itu Cikini kosong tuh berangkas toko-toko emas karena semua diambil orang karena nggak percaya. Ini, kalau kita ngomong Bang Deddy ya kan, kemarin juga Pak Presiden mengeluarkan statement ada orang itu yang bilang katanya saya dibohongin oleh menteri-menteri saya sampai begitu loh. Nah justru itu yang kita khawatirkan Bang Deddy ya kan, beliau mendapat masukan dari orang-orang yang maaf aja ya yang memang menggunakan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya ya personal interest gitu loh ya. Jadi apa yang benar itu ketutup sama mereka punya suara yang loud, very loud ke presiden sehingga kita nih yang bersuara benar itu nggak kedengeran. Itu yang malah dianggap pengganggu. Malah dianggap oleh Pak Presiden katanya wah itu siapa itu yang ngomong. Maaf ya kemarin ada keluar statementnya ya kan di TV kalau nggak salah yang mengatakan Pak Presiden merasa ada orang yang bilang katanya dia dibohongin oleh menteri-menterinya. Nah seharusnya kalau menurut saya sih nggak usah begitu ya. Maaf aja ya. Selesaikan aja di dalam di bawah. Bagaimana masukannya dicatat, diskusikan dengan para pengambil keputusan ini boleh nggak dikerjakan seperti ini. Nah lebih parah lagi nih Bang Deddy ini, kalau they keep going on, they keep rolling down the street yang namanya MBG, ini kan belum semuanya mendirikan dapur-dapur ya kan, baru sebagian kan, baru 3 juta kalau nggak salah yang masuk ke dalam mulut anak-anak itu, bukan 82 juta. Kalau they keep rolling down the street, udah kadung orang bangun dapur, ternyata pemerintah tidak punya uang. Tuh, iya kan tidak punya uang. Karena defisit semakin bengkak, lebih dari 3% kita bahaya. Ini kesian loh. Kayak kasus karya waktu itu. Banyak vendor-vendor yang mati kan. Sekarang kan nah kemarin kasus semua di Pasar Minggu ya kan, ada yang belum dibayar sampai akhirnya nyewa lawyer ya kan. Dan ini bukan tidak mungkin di tengah jalan semakin parah kasus seperti ini. Take it into account. Ini masukan loh. Kita mengambil worst case scenario. Maksudnya supaya berjaga-jaga pemerintah. Jangan sampai ini terjadi kan begitu. Ya kan. Kita nggak ngomong ngejelek-jelekin pemerintah. Ini loh. Once you do this, take it into account this. Karena ini bisa kesini kan gitu. Ya kan ya. Jadi itu yang saya harapkan Pak Presiden mau mendengarkan.
Iya, tapi saya belum terjawab sebenarnya gimana caranya kita mengingatkan Pak Presiden, atau memang nggak diperlukan kita ngomong apa yang kita omongkan gitu, karena kan apa yang disampaikan oleh Prof Ferry tadi kan faktual semua, based on apa istilahnya, judgement yang benar-benar ya fakta dan logika. Iya. Saya sih ada faktanya dan saya bicara dengan logika saya, tidak dengan emosi. Itu beda loh ya kan. Ya, kalau benci itu dengan emosi, saya enggak, saya dengan logika, dengan daya pikir saya. Nah, satu yang kita harapkan kembali lagi, semoga Pak Presiden mendengarkan suara kita untuk kebaikan beliau sendiri. Kita tidak ingin menumbangkan siapapun juga. Pemerintah pun jangan sampai goyang, karena apa? Kalau itu sampai goyang, tadi Bang Deddy bilang ini bisa bakar-bakaran, itu bisa terjadi. Karena apa? Kita lihat hope semakin tipis loh masyarakat, ya kan. Jadi yang paling penting adalah secara psikologis, bagaimana menangani psikologi masyarakat. Lihat. dan trust ya, kalau sampai hilang itu trust. Ya, sama sekali lewat, Bos. Kenapa? Kembali lagi, masyarakat merasa ini kok semakin depleting tabungannya, mantap semakin banyak, sementara outlook ke depan I don't know where to go. Ini bahaya, Mas Deddy. Bukan masalah berapa kaya atau berapa miskin Anda berada dalam trajektori yang naik atau yang turun. Ya kan ya? Yes. Ya, misalkan Bang Deddy, katakanlah seorang konglomerat kaya raya, orang pikirnya ngelihatnya, waduh gila, happy banget nih Bang Deddy ya, duitnya tajir. Padahal belum tentu Bang Deddy begitu melihat bisnisnya sliding down, pasti stres. Pasti dong. Padahal kaya kan, kan begitu. Iya. Bagaimana lagi orang kecil, Bos? Nah ini loh. Orang kecil langsung urusan gua makan apa enggak, itu hidup mati. Iya. Ini loh, makanya saya bilang please dengarkan suara masyarakat, ya kan, karena juga kan mereka juga nggak ngada-ngada, mereka menghadapi realitas hidup yang memang makin susah, ya kan. Please dengarkan, ambil kebijakan-kebijakan yang menuju kepada perbaikan hidup mereka. Oke, kembali ke Danantara tadi. Sebenarnya apa yang harus dilakukan Presiden secara cepat? Tadi Bang Deddy kan bilang, saya juga dari awal udah keep fighting. Bank-bank ini dikeluarkanlah. Oke, keluarin mereka dari sana. Terserah nanti di dalam Cari BUMN atau holdingnya yang memang asetnya masih bagus. Nah sekarang saya dengar juga nanti yang mereka pitching itu adalah dana-dana pensiun fund. Itu lebih bahaya lagi. Nah ini makanya saya bilang, kalau lu nggak sanggup fundraising, jangan nodong lah, ya kan. Lebih baik stop, bekukan gitu loh ya. Bikin bisnis model yang lain. Iya, itu tadi yang project oriented atau sektor fokus on project B, ya kan SPV, ya kan, tergantung sektornya. Ini sudah lebih gampang, lebih manageable, sifatnya kecil dan entitinya terpisah satu sama lain, ya kan, bukan satu super holding yang kagak bisa ngapa-ngapain. Kan tadi saya bilang, kalau lu sanggup memang fundraising ke New York, ke London, ke Hong Kong, ke Singapura, dan fine. Masalahnya you can't do that. It is impossible. Karena your asset semua kan rata-rata bermasalah dan busuk, ya kan. Maka ada muncul ide, setahu saya, kalau nggak salah tadi ada tulisannya Pandu ya, mengenai dana-dana pensiun. Potensinya katanya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara. Oh, berarti lu ngebidik dana pensiun. Kalian aja dana haji nanti. Nggak bisa itu dana haji nanti ujung-ujungnya. Bisa, Bang Deddy. Nah makanya saya bilang it doesn't make sense untuk membentuk to set up a super holding. Yang kita butuhkanlah SPV. Yes. Ya kita punya PSN kemarin 27 ya, apa 17? Iya. Itu aja bisa dikerjain, dibiayai oleh Danantara. Sebenarnya udah gila, duitnya dari mana? Iya. Nah makanya saya bilang, oke, lu mau colek pensiun funds, fine, ya kan. Tapi kendaraannya apa? Yang bisa dipercaya oleh pensiun fund. Ini kan how you make the deal with them, ya kan? Ya kan ini kan paling gampang kayak seperti INA, SPV kecil-kecil, ya kan? You can connect to the pension funds. My friend, I have a project like this, ya kan? Ini loh mitigasi risikonya, kan gampang. Iya. Timbang satu gerbong gede kayak gitu Nggak bisa main-main. Tapi kan memang kalau dikelola dengan baik, pension fund itu kan resource pembiayaan yang cukup bagus. Daripada kan masuk ke bank, semuanya 50% lebih deposito. Tapi kendaraannya bukan super holding. Betul. Jadi nggak put everything in one basket kan gitu nih. Itu kan semuanya masuk ke sana. Orang-orangnya yang ada di dalam Danantara gimana menurut Prof Ferry? Orang-orangnya gini ya, kalau orang-orangnya sih kembali lagi lah, itu the talk of the town, orang tahu lah ya kan. Yang pertama kembali lagi, yang mencurigakan adalah kenapa kok Rosan sebagai menteri juga di situ sebagai CEO. Ya kan itu on regulation aja itu kan udah nggak matching, ya kan ini by regulation satu regulator, satu operator. Kok kenapa maksa Rosan ada di situ? Jadi orang bertanya kan, apa nggak ada orang-orang lain yang politically netral, nggak punya baju politik?
politik ya kan. Rosan kan punya baju politik sebagai ketua TKN Prabowo 02 ya kan ya. Apa nggak ada kayak Agus Marto ya, Glenn Yusuf ya kan, Rida Ina dan segala macam lah ya. Ya Yonan, Ivan ya kan, ini kan orang-orang yang punya track record bagus. Ya, dianggap ada integritas ada integritasnya tinggi gitu kan. Nah kalau yang lain ini kan semua kita di pasar modal juga kita nggak usah sebut lah ya kan. Kalau kita bilang A atau B gitu kan, dalam hati kita kan tahu gitu kan ya. Nah makanya saya bilang pertama adalah institusinya itu tidak kita butuhkan, yang namanya super holding ya kan, itu udah salah. Yang kedua manpowernya pun questionable ya kan. Ini menjadi sangat penting bagi investor yang bakal diajak untuk bermitra. Nah, makanya aneh, dipasanglah Ray Dalio di sana, dipasanglah Taksin, dipasanglah yang namanya Jeffrey Sachs di sana. Ini untuk apa? Ujung-ujungnya investor pengen tahu what project you have. Ya kan, project lu apa? Gue nggak penting Ray Dalio. Nah Ray Dalio pun masuk ke situ lucu karena dia investor dengan Bridgewater. Kalau dia bilang, "Wah, project lu seksi semua, gue nggak bisa jadi dewan pengawas bos." Ya kan ya, nanti tabrakan nih. Ya kan, lebih baik di luar interest juga. Benar. Tapi karena dia pikir project lu semua nggak ada yang masuk akal buat gue ya. Ini namanya naturalisasi kan. Naturalisasi bukan bola aja ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi, trust is very important untuk urusan kayak begini. Pasti. Iya kan? Nah sekarang bagaimana presiden bisa membangun trust dengan tadi itu banyaknya potensi konflik of interest. Ada potensi kesulitan menggalang dana pihak ketiga misalnya begitu. Tidak jelas juga apa proyek-proyek yang mau dibiayai atau investasi di mana. Masuk akal apa enggak kan gitu. Iya. Lalu ini bahaya. Menurut saya bahaya. Ini takutnya kan orang-orang pikir begini, ini akan menjadi 1MDB Malaysia yang dulu tuh. Ya kan? Another time bomb. Another, this is a ticking time bomb, gitu kan ya. Nah makanya saya bilang kembali lagi, kalau toh Danantara tidak bisa dibubarkan karena memang udah dilahirkan sebagai anak lah, seperti anak. Ada undang-undang nggak bisa diapa-apain. Kita disempurnakan, diperbaiki. Nah itu maunya saya gitu loh. Ini kan ibarat anak yang udah lahir nggak bisa dimasukin lagi ke kandungan ibunya. Nah sekarang anak yang lahir cacat sebagai konsensus politik udah selesai iya benar. Tinggal bagaimana memperbaiki. Nah, rubah bisnis modelnya, rubah orang-orangnya, ya kan semuanya. Saya punya usul kembali lagi itu yang namanya aset-aset semua BUMN yang masuk ke sana jadilah bengkel mereparasi aset-aset yang rusak, ya kan ya. Diperbaiki bukunya, hijau lagi, ya kan, making money lagi. Itu kerjaan yang nggak pernah selesai kan bertahun-tahun dari rezim ke rezim. Karena kan ini peralihan mindset nih. Perubahan mindset nggak pernah terjadi nih BUMN, ya kan, karena mereka nganggap ini kan punya negara, nggak mungkin bangkrut. Nanti ada PMN kok, misalnya gitu. Jadi mindsetnya, siapa yang percaya dengan kondisi kayak begini? Ya kan, orang mau invest, mau masuk, ya kan ya. Nah, lu yang ada yang busuk-busuk aja lu nggak pernah bisa benahin, dan bukan tidak mungkin once I decide to put my money di dalam Danantara, misalnya ya kan, sama aja nih kasusnya nih, moral hazard dan segala macam kan bisa terjadi. Iya, apalagi kalau lihat sekarang kepengurusan BUMN, komisaris Dewan Pengawas sekarang, banyak yang saya lihat tidak punya latar belakang korporat atau financing atau macam-macam manajemen. Lucu kan? Ini kan lucu, dan itu menjadi tradisi loh dari tahun ke tahun. Dari Jokowi, dari Jokowi ya kan ya. Wah, gua utang budi sama lu, komisaris di sana. Lu gua punya utang sama lu, mau jadi komisaris di mana? Di sini. Dan ini kan it is not good. Padahal baca buku juga, baca neraca belum tentu bisa kan? Enggak bisa. Enggak bisa, saya yakin enggak bisa sama sekali. Ya kalau dia memang dulu pendukung kerja tapi punya kemampuan, lain soal. Why not? Iya. Kan gitu nih. Iya, basicnya tapi kalau nggak ada apa-apa, gimana mau mereka mengawasi? Ya istilahnya ini titipan semua, balas jasa semua kalau menurut saya ya. Tanpa nggak peduli latar belakang lo apa gitu kan. Yang penting lu pernah membantu gua, lalu lu pegang ini ya. Kasih sana makan gaji enak, fasilitas, gaya lu sana. Mending disuruh udahlah titipkan aja sama pengusaha nih, udah lu ikut sana. Daripada supaya BUMN-nya sehat. Dengan corporate culture like this, kultur corporate kayak begini, siapa yang percaya bos mau masuk ke Danantara? Sorry to say that. Problemnya ya. Ini problem software loh. Kalau problem teknis, hardware mungkin talkable. Ya. Tapi kalau apa begini you mau nego apa? Mana? Ngubah mindset itu kan gak gampang. Gila lah. Itu our biggest problem, ya kan? Oke, tapi kalau political ekonominya kayak apa? Ini kan presiden masih katakanlah mengorkestrasi secara politis nih. Padahal kan sudah mayoritas seluruh partai kan ada di beliau nih.
Apakah ini bisa menjadi modal beliau sebenarnya untuk mematangkan proses pengelolaan kabinet dan birokrasinya? Inilah kalau menurut saya satu, ini kabinet yang super gemuk ini, obesitas ini coba dirancang ulang, ya kan ya. Artinya kan katanya efisiensi, kok efisiensi malah dibandingkan dengan sebelumnya kabinetnya tambah gemuk gitu kan ya. Terus satu, yang kedua pilihlah orang-orang yang memang the right man on the right place ya kan, bukan orang-orang yang balas budi karena pernah membantu. Lu mau jadi menteri apa? The right man on ya my kan? face. Iya gitu. Benar. Ini kan jadi ingat film Naga Bonar bang, ya kan jadi dulu kan kamu apa? Jenderal, kapten. Aku kapten aja bang, kan begitu Naga Bonar. ya kan ini lucu gitu loh ya. Nah kita tuh harusnya memang kembali lagi lah, institution matters, institusi ya, yaitu kementerian-kementeriannya dengan segala macam job desk-nya satu, ya kan. Yang kedua orang-orang yang mampu, ya kan, yang mampu mengimplementasi kebijakan-kebijakannya dengan jelas gitu kan ya. Nah makanya saya bilang ngomong deregulasi gampang, tapi yang susah adalah implementasi. Implementasi apapun itu kan the devil is in the details. Iya. Kan? Ini yang problem yang menurut saya. Iya. Pak Prabowo selalu miss, ya, sehingga ketika dia bicara selalu justru menimbulkan kebingungan baru, bukan kepastian baru kan. Benar. Dan beliau sebenarnya kan sudah akui komunikasi pemerintahan saya buruk. Nah, tapi kok nggak ada perubahan ya? Saya bingung. Makanya, nah itu yang saya juga bingung. Seharusnya gini Pak Prabowo, bukan cuma masalah komunikasi yang harus diperhatikan, tapi terutama adalah kembali lagi di dalam nih kualitas teknokratiknya kan harus dibenerin, kan? Gitu loh, birokrasinya harus dibenerin. Nah itu yang paling menentukan mau kemana ekonomi kita nanti. Ingat pada zaman Pak Soeharto dulu, Pak Soeharto itu menyewa orang-orang yang kenal dengan mafia Berkeley, termasuk Pak Sumitro. Dan dia profilingnya benar-benar bagus. Luar biasa, itu teknokratik sekali gitu. Kita lihat benar-benar orang-orang yang mumpuni, yang mampu gitu kan ya. Kalau sekarang kan ini maaf aja ya, aduh saya pusing loh ngeliat orang-orang itu. Bahkan saya menteri ini siapa sih? Gue nggak tahu lah, gue bingung namanya saking banyaknya gitu ya. Jadi nggak gampang dihafal karena ini orang from nowhere gitu, tiba-tiba ada in the center of the stage gitu kan. Kan aneh gitu ya kan ya. Jadi inilah yang seharusnya Pak Prabowo perhatikan. Yang pertama kalau kita mau ngomong deregulasi dan segala macam. Ya, jadi wajar kan Pak Prabowo tidak bisa terlalu fokus nih. Karena apa? Kementeriannya begitu banyak. Akhirnya saya dengarkan beliau lebih banyak fokus dialognya dengan para Menko. Nah, yang Prof Ferry tahu antara Menko dengan kementerian di bawah mereka itu sejauh apa? Juga belum tentu kompak. Kalau menurut saya belum tentu kompak gitu loh ya. Jadi nomine doang adanya Menko ini, Menko itu, tapi begitu sampai komunikasi antara Menko dengan yang di bawah belum tentu kompak. Dan lebih parah lagi kesananya Menkonya sendiri nggak tahu mau ngomong apa. Kan gitu. Iya. Kan Deddy ya. Saya speechless. Jadi mau ngomongin apa lagi ya kita ya? Speechless saya dengan kondisi kita. Nah, tapi oke lah gini, mari kita lihat. Banyak dari persoalan ini kan memang sejak Pak Prabowo itu menimbulkan yang baru. Tapi kan banyak juga yang bersifat warisan nih, yang fundamental. Misalnya soal fiskal kita. Ini kan warisan dari zaman sebelumnya. Betul. Nah, tapi kan kita melihatnya sekarang Pak Prabowo itu sulit memisah dari masa lalunya juga nih. Sehingga ini juga kan menimbulkan krisis politik dan akhirnya mempengaruhi kabinetnya kan. Bisa Bang Deddy, kan saya bilang, saya nih melihat kemarin buru-buru di PHK, itu saya udah melihat ya kan adanya ticking time bomb sejak awal 2000-an pada waktu saya masih jadi chief economist di BI. Terus manufacturing output kita sliding down. Kita nggak ngeh bahwa ada kompetitor kita waktu itu. Ya banyak yang ngepak pergi ke Vietnam sana. Persis ya kan, waktu itu masih Cina sama India ya kan. Saya bilang kok pemerintah nggak ngapa-ngapain pada waktu itu. Dan ini keterusan. Saya tidak menyalahkan Prabowo adanya ticking time bomb yang meledaknya pada saat beliau jadi presiden. Ini kan warisan dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, tapi poinnya kembali lagi Pak Prabowo sebagai presiden harus sadar bahwa warisannya tidak baik-baik saja. Gitu loh, jangan tetap dipromosikan negara kita kuat, kita punya sumber daya alam apa aja. No, it's not the respon yang paling bagus gitu. Apakah itu yang ada di kepala Pak Presiden atau ada orang yang menggaungkan itu di telinga beliau? Saya bisa aja dua-duanya gitu. Tapi saya lihat selalu Pak Presiden ini yakin banget negara kita besar, negara kita kuat, kita punya segalanya, sumber alam, daya alam kita. Saya kan 2000 berapa itu ya? 2009. Itu kan juga kita kan gabung
dukung tuh Mega Pro pada waktu itu kan. Saya termasuk orang yang ikut nyusun finalisasi itu visi misi. Ya kan memang Pak Prabowo itu nuansanya kan memang sangat Soekarnois kan, banyak slogan-slogan Bung Karno yang dia pakai kan, vokabuleri Bung Karno yang dia pakai. Tapi ternyata ketika beliau menjadi presiden, ya itu tadi yang detailnya, lah ini kok nggak nyampe-nyampe, gitu, bingung saya. Gini aja lah, yang kasat mata aja ya, yang beliau memang sama sekali mati-matian akan menghajar itu korupsi. Coba ya kan, dari pagar laut tiba-tiba senyap, Pertamina senyap, Timah senyap, rakyat nanya loh, kapan katanya mau memberantas korupsi? Ya udah diberantas, nggak ada beritanya lagi. Itu kan bentuk pemberantasan kan, dari banyak berita gaduh jadi hilang senyap. Ya, itu salah satu poin kenapa Indonesia itu ditinggalin korupsinya. Dan kenapa mahasiswa bilang Indonesia gelap, ya. Gitu loh. Dan ini bukan duit kecil loh Bang Deddy. Ya. Saya kan banyak bertanya sama mahasiswa, kenapa sih Bang, kami jujur aja, kami pulang ke rumah bapak mama kami susah. Iya kan, terus terang kami nggak tahu nih seperti abis ini kami kemana kan, kira-kira seperti itu. Iya benar. Jadi pemerintah harus menjaga harapan daripada masyarakat. Sebab very essential. Sebab harapan inilah yang menentukan mati hidupnya suatu negara, gitu loh ya. Sekarang kalau harapan semakin surut, semakin pudar, middle income kita semakin drop, saving kita semakin drop, masyarakat mayoritas tuh berpikir ini kok ke depan mau kemana? Nah ini yang bahaya Bang Deddy, gitu loh. Oleh karena itu dibutuhkan kuping yang terbuka untuk mendengarkan suara-suara ini, mata yang terbuka untuk berani melihat kenyataan. Gitu. Jangan selalu disanggah. Ya, saya kira kalau Pak Prabowo mau mendengarkan dengan baik, mencari orang-orang yang untuk kemudian menyusun solusi atau alternatif kebijakan, justru kan beliau akan lebih enak melenggang ke depan. Benar, ini masalahnya. Sampai semua dimusuhin, asal beda, asal kritik itu dianggap lu gak suka, lu musuh gua. Iya, dan itu yang ditangkap oleh masyarakat seperti itu. Respon presiden kok kayaknya seolah-olah semua orang yang memberikan masukan, kritikan itu dianggap musuhnya. Ini ada satu lagi yang bikin saya concern, misalnya soal Satgas Sawit. Nah, Satgas Sawit ini saya dengar di banyak daerah itu kan kemudian prosesnya tidak smooth. Akhirnya saya takut nih barang, ini kan sawit nih lu pupuk sekarang 2 tahun lalu lagi baru lu nikmatin tuh hasil. Nah ini sekarang banyak di lapangan terjadi, habis diambil kemudian diambil segala macam, tapi kan nggak ada yang pupuk juga, nggak ada yang ini. Problemnya nanti produktivitas menurun, revenue pemerintah juga turun loh. Pasti. Ini kita nggak pernah dengar di publik, tapi di lapangan ini terjadi. Banyak terjadi kasus-kasus seperti itu Bang Deddy di lapangan. Ya kan, bukan cuma itu aja. Kadang-kadang pemerintah juga bikin regulasi ini hari A, besokannya bukan A lagi. Kan gitu lah. Jadi pertama implementasi tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan. Yang kedua kembali lagi, you change your regulation every day, siapa yang percaya. Kan gitu ya kan. Dan jangan lupa Indonesia tuh bukan negara yang kecil kayak Singapura, gampang di manage. Atau kayak Belanda lah ya, dengan satu daratan ya kan sebesar Jawa Barat, 14 juta 15 juta penduduk, dan mereka bisa bikin sistem administrasi terbaik di dunia. Itu Belanda karena negaranya kecil dan satu. Indonesia ini susah bos ya, 270 juta dan scatter loh ya kan, di pulau-pulau, the biggest archipelagos ya kan? Country in the world kan? Nah, ini nggak gampang, unit management skill yang luar biasa bos. Really. Dan berpikirnya juga memang harus negara kepulauan. Negara kepulauan. Ini harus orang-orang yang pandai mempunyai managerial skill lah, expertise di sana gitu loh. Karena apa? Ini unmanageable. Nah, dalam konteks seperti itu gimana Prof melihat IKN ini? Kalau IKN itu kan IKN yang di ibu kota Nusantara ya. Ibu kota apalah itu kan sekarang ibu kota masih DKI. Itu kan dari dulu aneh ya kan saya nyebutnya gini nih, mana ada sih di dalam sejarah dunia itu tiba-tiba satu kota muncul dari hutan gitu kan, kecuali dalam dongeng-dongeng. Ada tuh di Abuja, gitu kan. Nigeria. Sekarang kayak kota mati. Itu kan ada masyarakat tinggal di slum area Iya kan, itu kan boleh dibilang cuma ada dalam dongeng-dongeng ya, 1001 malam gitu kan ya. Yang namanya kota tidak terlepas dari sejarahnya sebagai pusat perdagangan
perdagangan, ya kan, pusat kebudayaan, bertemunya manusia dari segala bangsa. Jakarta ini tidak dibangun kemarin loh, dari tahun ratusan tahun ya kan, ya, dari zaman VOC 1602 dan sebelumnya. Pindahkan gedung sih gampang, bangun ekosistemnya kan nggak mudah. Nah ini kalau menurut saya adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal membangun. Mungkin juga ada story-nya kenapa sampai keliru membangun kota baru IKN itu di sana, ya kan? Ya saya nggak tahu, sorry, tapi udah jelas ini kekeliruan yang sangat fatal. Nggak, pertanyaan saya adalah karena kan dari awal itu presiden yang lama kan selalu bilang ini investor banyak, sudah ada dari sini, dari sana sekian, dari sini sekian. Apa yang membuat investor nggak tertarik? Gini, investor itu sama kayak kemarin juga lucu ya, Bang Deddy. Qatar berkomitmen 2 miliar US dollar ke Danantara. Itu kan komitmen. Ya, komitmen nggak binding piece loh. of paper bukan kontrak kan? Iya, ini cuma nggak mengikat. Oke bro, ya kan siap gua, tapi kan itu nggak binding, ya kan? Kalau gua mau cabut ya gua cabut, itu kan tergantung teman kondisi, ada banyak paperworknya, gitu loh, sampai duit itu ngucur. Dan gitu jangan loh. tambah ada dalam kurung, hopefully will invest. Iya, kan kalau udah kayak begitu wordingnya kan udah susah. Jadi kembali lagi gitu loh ya. Kita harus lihat kenyataan, ya kan, jangan terpancing dengan kayak tadi Bang Deddy bilang, ya dulu kan banyak ya, setiap investor yang dipanggil sama presiden masa dibilang enggak. Jadi apa lo nanti kan gitu, ya kan? Problemnya, ya kan? kita kan sudah menyepakati kita dalam tanda kutip negara ya dan masyarakat melalui institusi legislatif itu membangun yang namanya IKN. Sekarang, tapi kan problemnya sekarang di tengah-tengah efisiensi anggaran. Lalu kita masih kucurkan puluhan triliun ke sana. Apakah itu bijaksana? Gitu? Saya rasa nggak bijak. Atau kita harus turunkan nih derajat ekspektasi kita. Iya, janganlah. IKN ini tidak overnight bisa dibangun. Pertama adalah kendala uang ya, kendala anggaran. Yang kedua, ya nggak ada lah, dia tidak, kota tanpa sejarah itu bohong gitu kan. Gini, bedakan antara membangun kota sama kawasan perumahan. Iya, bangun properti. Iya, ini jangan-jangan Pak Jokowi dulu pikir membangun kota itu kayak membangun BSD, ya kan, kawasan perumahan. Itu beda, Bos. Karena concern saya, misalnya ini kan makan anggaran sampai puluhan triliun. Iya. Kereta api cepat, kita juga kena beban begitu besar, gitu ya. Perbaikan BUMN juga perlu, MBG perlu, ini kan semua perlu. Ya kebayang nggak sekarang misalnya bantuan dari pusat tuh untuk rumah sakit umum daerah itu hilang semua. Lalu gimana mereka melayani masyarakat? Iya, ini kan ya sempat kemarin ada di Tempo juga ya, bahwa manajemennya ini amburadul semuanya ya. Jadi ini masukan juga kepada Pak Presiden, please take it into account, please put attention to it, ya kan, jangan sampai nanti menggoyang posisinya Pak Presiden sendiri. Betul, gitu loh ya kan. Ini kenyataan, orang memberi masukan tuh bukan berarti musuh gitu loh ya kan. Saya misalnya memang tidak ada yang dengar, tapi ya itulah nasibnya pemimpin toh, mendapatkan feedback, kritik, bahkan caci maki. Bahkan iya, ya kan, ini kita kasih masukan baik-baik ya kan, dan jangan dianggap ini justru mencelakakan, justru ingin menyelamatkan. Misalnya aku berteman sama Bang Deddy ya kan, aku kasih tahu Bang Deddy itu salah tadi tuh ininya, ya kan, bawa mobilnya, ya kan, lihat dulu tuh remnya benar apa enggak. Ini kan masukan untuk menyelamatkan Bang Deddy, ya kan, bukan ngeritik Bang Deddy ugal-ugalan bawa mobil kan gitu. Oke, jadi ya begitu teman-teman. Kita hanya berharap bahwa ada niat dari Pak Presiden ya untuk kemudian fokus pada hal penting melalui masa-masa penuh tantangan ini ya, Prof. Betul. Ya, Prof. Ferry ya. Penuh. Banyak sekali challenges-nya di dalam pemerintahan. Apalagi di internasional, geopolitik juga sedang jelek-jeleknya. Saya kira pemerintah harus fokus gitu ya. Soal-soal yang terkait dengan apa namanya itu political game entar dulu dah gitu ya, kalau menurut saya ya. Ini diberesin dulu nih kabinet dan sebagainya. Bagaimana supaya rakyat bisa makan dengan benar, bisa dapat pekerjaan, kan gitu nih. Karena tadi itu surplus demografi kita. Tapi ya sudah, kita serahkan pada Pak Presiden, kita lihat dan kita akan terus tetap bersuara karena memang itu tugas kita sebagai warga yang tercerahkan. Terima kasih Prof. Ferry. Sama-sama. Tidak terasa ngomong kita sudah lebih dari jam, 1 jam. Thank you. Mantap. Thank you.